Saya mau jelasin dong dikit dong. Manual dan sirekap. Bung Tama, saya berikan kesempatan Bung Tama dulu, silakan. Nah, ini sebenarnya keributan-keributan ini kan bisa dijelaskan begitu. Kenapa? Karena awal mulanya memang KPU tidak mendevelop sistem ini dengan baik. Seandainya nih KPU sadar bahwa ini 823.000 TPS, 820.000 TPS lebih di Indonesia menggunakan handphonenya petugas KPPS yang kita nggak tahu mereka Androidnya kameranya bagus apa enggak, kemudian mereka bisa dipercaya apa enggak begitu. Harusnya KPU sudah punya aturan suara per TPS 300, batasi dong aplikasinya. Harusnya nggak boleh ada suara lebih dari 300 dalam satu TPS. Kalau ada lebih dari 300 TPS harusnya sistemnya error, nggak bisa disubmit. Harusnya nggak boleh gitu. Itu bicara sirekap. Harusnya sirekap. Nah, manualnya juga dihentikan. Nah, gini, saya pikir pertamanya husnuzon gitu. Ini mungkin ada beberapa hal yang tidak kesengajaan begitu ya. Tapi ketika tadi Bang Adian bilang dan adik saya sendiri bilang bahwa itu dihentikan gitu. Di kecamatan mana itu? Tangerang. Okay. Dihentikan, kemudian saya cek lagi, loh kenapa? Ini kan sirekap itu hanya alat bantu. Ketua Bawaslu, Ketua KPU selalu bilang bahwa ini adalah hanya alat bantu, gitu. Kalau hanya alat bantu nggak ada hubungannya seperti dengan manual. Dihentikan aja sirekap. Bahkan kalau ditutup pun tutup aja gitu. Perhitungan manual jalan terus. Tapi ternyata saya cek lagi, saya cari nih, ternyata di keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum di halaman 12 nomor 44 saya bacakan ya. Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. Jadi sirekap itu digunakan untuk rekapitulasi suara. Berikutnya, serta sebagai alat bantu, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Jadi yang dibilang bahwa ini hanya sebagai alat bantu, ini dibantah sendiri oleh keputusan KPU. Ternyata tidak hanya sebagai alat bantu, tapi juga sebagai alat rekapitulasi. Sorry Mas. Ya. Pakai mikrofon Bung Maman. Ya. Gini. Coba Mas ulangi lagi. Ya. Ini saya baca ya. Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan ini proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. Ya, betul. Serta jadi itu adalah alat bantu. Sarana alat publikasi. Oke. Tetapi kembali lagi, apabila ada sengketa hukum yang misalnya ada sengketa hukum gugatan. Apabila ada gugatan tidak bisa dipakai sebagai alat bukti dasar. Tetap yang akan dipakai sebagai alat dasar bukti itu adalah form C1 yang ada di bawah yang secara kita sepakati itu. Gini. Soalnya gue cuma mau meluruskan supaya jangan sampai begini bos. Supaya jangan sampai, ini kan mumpung kita di media nih, jangan sampai teman-teman menganggap ataupun publik bahwa sirekap itu adalah alat keputusan final. Enggak.